Saya lanjutkan dua sisi, saya mau ke Kang Acep. Saya nggak perlu ngundang ahli tafsir mimpi nih. Saya cukup dengan pakar semiotika saja untuk memaknai Kang Acep. Apa ini yang dimaknai dari mimpinya Pak SBY ini? Oke, terima kasih. Kalau apa yang dikatakan oleh Bang Jansen itu tadi betul, bahwa itu memang mimpi Pak SBY, ya, mimpi sebagai bunga tidur, maka menurut saya ada dua hal yang diruntuhkan oleh Pak SBY, mimpi itu. Pertama, teori tentang mimpi yang saya pahami ya, dalam psikoanalisis Sigmund Freud itu dikatakan bahwa mimpi itu adalah realitas yang tak selesai ya, termasuk harapan-harapan ya. Kemudian karena berbagai hal dia terrepresi ke bawah sadar ya, ke tak sadar, dan kemudian dia akan muncul pada saat saraf sensori kita terputus, dan tidur itu saraf sensori kita terputus. Maka dia akan berbuncur berdesakan. Karena memang realitasnya kompleks ya, ada harapan, ada kesakitan, ada kegembiraan dan lain-lain, dia semua ingin muncul. Karena itu maka sifatnya disorder, selalu terputus, berdesakan dia. Ya, maka tidak pernah misalnya seorang yang saya pahami ya di dalam literatur, bagaimana orang berpacaran, menikah, beranak dan berbahagia misalnya, runut dalam terus ya dalam mimpi enggak mungkin. Berarti ini mimpinya Pak SBY luar biasa ya, bisa runut kecuali begitu. Kalau dia disusunkan ya, patahan-patahan yang disusunkan. Barangkali itu bisa jadi ya. Patahan-patahan mimpi termasuk di dalamnya juga harapan dan lain-lain itu tersusunkan menjadi sebuah narasi. Itu yang pertama. Jadi kalau itu betul meruntuhkan teori itu. Kemudian yang kedua, dia juga meruntuhkan sejarah tentang mimpi ya menurut saya. Saya pahami ada dua peristiwa mimpi yang besar di dalam peradaban manusia khususnya Islam. Itu yang pertama adalah mimpinya Nabi Ibrahim ya. Nabi Ibrahim itu melihat yang sebentar kita akan rayakan dalam perayaan kurban itu, melihat beliau sedang ingin menyembelih putranya, selesai gitu ya. Kemudian yang kedua pada zaman Nabi Yusuf, itu ada pejabat yang bermimpi melihat 7 ekor sapi kurus menelan memakan 7 ekor sapi gemuk, selesai gitu loh ya. Dan itu kemudian tafsirnya menjadi luar biasa. Nah, yang Pak SBY kan lengkap banget tuh ya. Panjang banget ya. Betul. Bahkan ada ngopi-ngopi dulu dan seterusnya ya. Jadi dengan itu menurut saya ini satu narasi dari patahan-patahan mimpi mungkin kalau kita mau susunkan itu ya. Tapi mungkin juga Bang Jansen tadi bilang mungkin juga ini mimpi presiden yang ini bisa jadi juga dia bisa panjang seperti itu ya. Kita tidak juga menutup kemungkinan itu. Cuma itu yang saya pahami secara teoritis. Nah, ini sebentar Kang Acep. Ini berarti ada ilmunya ya untuk menganalisa mimpi. Bukan menafsir nggak sih kita bilangnya? Menafsir mimpi bukan ya? Saya kira itu bukan menafsir ya, menjelaskan manusia bermimpi. Manusia bermimpi. Ya. Kalau di kami komunikasi interpersonal, terutama barangkali karena dua hal, ada harapan. Atau juga berkomunikasi dengan dirinya sendiri nih, ketakutan, tekanan, dua itu biasanya. Nah kalau kita lihat ini kan kayaknya harapan ya, sepakat nggak kalau kita bilang ini harapan? Makanya saya kemudian melihat ada dua hal itu ya. Saya ingin mengatakan bisa ini merupakan mimpi politik atau politik mimpi gitu loh. Gitu. Menarik nih, mimpi politik atau politik mimpi ini dua maknanya berbeda jatuhnya bisa berbeda ya. Kalau mimpi politik? Kalau mimpi politik itu termasuk ke harapan-harapan itu tadi. Ya, bisa jadi ya. Dan menurut saya juga harapannya kan bagus juga ya, harapan Pak SBY. Orang 3 senior ya, Ibu Megawati, Pak SBY, kemudian Pak Jokowi menyerahkan itu ya ke presiden yang ke-8 entah siapa itu kan. Nanti tunggu ya Bang ini. Kemudian pergi pulang kampung semua kan. Bangsa diuruslah oleh anak-anak muda kan, bisa seperti itu kan luar biasa tuh ya. Itu dan di situ artinya ada kehendak untuk berdamai kan. Mungkin itu yang ditafsirkan sebagai rekonsiliasi dan lain-lain itu. Nah ini yang kedua menarik nih, politik mimpi. Kalau politik mimpi, saya melihat bagaimana Pak SBY ini sedang menarik perbincangan untuk mengarah ke beliau gitu loh. Ya kan gitu. Ada juga mimpinya Kang Ais di sini. Soalnya tadi mereka pergi bertiga, biarlah negara diurus oleh anak-anak muda. Padahal di antara calon presiden nggak semuanya anak-anak muda. Itu bisa daftar lah. Ada 2 yang muda, satu yang senior. Yang senior. Junior, muda sebagai presiden lah. Nah ini kalau sekarang gini ya, yang politik mimpi itu kan sejauh ini kalau kita perhatikan dari rame-rame ya calon presiden ini
kan narasinya selalu dikendalikan Pak Jokowi tuh. Ya kan? Dia menjadi puncak-puncak di dalam wacana itu. Saya melihat Pak SBY sebelum itu kan juga melukis ya. Melukis kemudian bermimpi ya. Seolah-olah Pak SBY juga sedang ingin mendorong dirinya untuk masuk ke puncak wacana itu ya, sehingga menjadi pusat perbincangan dan berhasil gitu. Berhasil ya kalau Anda lihat ya, karena semua orang akhirnya memperbincangkan mimpinya itu. Pak SBY, termasuk kita malam hari ini. Saya ke Bang Deddy. Bang Deddy, ini kalau Kang Asep melihat ini kan ada mimpi itu terbentuk dari realitas yang apa tadi tertekan, ya kemudian ada harapan-harapan di situ. Nah kalau kita melihat ini kayaknya memang ada harapan nih Pak SBY. Harapannya sih positif, bagus ya untuk rekonsiliasi para pemimpin guyup dan lain-lain. PDIP merespon mimpinya Pak SBY ini bagaimana? Nah ini saya harus begini nih. Sebenarnya apa yang mau saya ucapkan tadi udah diwakili yang berdua ini, tapi saya ingin merunut satu persatu ini. Terus terang saya akan sulit memutuskan apakah itu mimpi dalam arti mimpi atau mimpi dalam tanda kutip. Karena kan kita tidak melihat Pak SBY bicara. Kalau beliau berbicara bukan menulis dalam tweet, mungkin kita bisa menilai. Saya bermimpi atau saya bermimpi. Itu kan udah beda. Kalau saya bermimpi itu mimpinya versi Johnson, artinya Pak SBY betul-betul bermimpi. Dalam tidurnya dalam dia. Tidurnya. Kalau saya bermimpi itu versi I Have a Dream si Martin Luther King gitu ya kan. Jadi tapi apapun itu yang bisa menjawab itu hanya Pak SBY. Ya. Itu kita hargai, isi tulisan beliau itu kita sangat apresiasi. Yang pertama begini, kalau itu benar-benar mimpi berarti memang itu satu concern dari beliau yang hingga terbawa tidur. Ya, muncul dalam alam bawah sadarnya melalui mimpi. Ya, artinya kan beliau memang punya kegundahan atau katakan hasrat tertentu atau certain feelings atau experiences kan gitu ya, sehingga muncul dalam mozaik tidurnya. Itu satu dulu. Artinya memang ada persoalan serius yang beliau pikirkan cukup lama dan itu menjadi katakanlah burden atau hope lah dari beliau, itu yang pertama. Kalau kita bilang emang cukup lama nih PDIP sama Demokrat yang kedua, ya. Yang kedua itu tadi mimpi sebagai ini loh visi gua. Ya, saya bermimpi supaya bahwa nanti apa namanya ya mantan-mantan presiden ini kembali kepada rakyat, diantarkan oleh pemenang pemilu 2024. Oleh karena itu kita damailah, karena pada akhirnya semua tokoh-tokoh bangsa ini akan bersatu menjadi aset bangsa, kata Jansen tadi. Itu kan artinya, nggak bentar dulu dong Bang, gantian. Ini masih ada yang ketiga nih. Yang ketiga saya melihatnya sebagai semacam katakanlah jual beli ya. Karena kemarin kan Mbak Puan sudah membuka ice breaking ya, mencairkan kebekuan. Diawali dengan sekjen, ya pertemuan sekjen, pertemuan petinggi partai. Pak SBY ingin menyampaikan gratitude-nya kan, terima kasihnya dengan menunjukkan saya juga punya visi yang lebih besar gitu kan. Jadi itu dia. Itu yang ketiga. Mimpi sih menyampaikan. Ntar dulu dong, itu baru yang ketiga. Masih ada lagi. Yang keempat yang Kang Asep bilang. Itu yang kelima. Yang keempat itu adalah pesan politik. Kalau menurut saya dia sedang melakukan komunikasi politik. Komunikasi politik tertentu yang mungkin hanya beliau yang memahami. Ya, tetapi kita bisa menafsirnya sebagai ya ini habis pemilu ya sudahlah selesai semua kembali sehingga tidak perlu pemilu yang ini ribut dan segala macam gitu ya, atau ada yang lain nanti Bang Effendi lah. Nah yang kelima itu tadi beliau menurut saya ingin masuk ke dalam gelanggang ya sebagai seorang senior negarawan, sebagai seorang sepuh, sebagai mantan presiden, kemudian untuk menjadi bagian dari percakapan riuh rendah, percakapan politik. Nah tapi apapun itu kan analisis. Yang tahu Pak SBY, kecuali beliau di TikTok atau di IG gitu ngomong, saya mungkin bisa menafsir dikit-dikit ya. Minimal dari gestur, saya bermimpi mimik, atau saya bermimpi ya. Kan Tapi saya itu aja mau kejar yang ketiga tadi bahwa mimpi ini terjadi sesudah ada pertemuan antara Pak Jadi dia Pak Ketua Umum dengan Ketua DPP-nya PDIP. Iya, ini menjadi penting terutama karena ingat loh Pak SBY ini kan seniman juga. Dia dalam konteks tertentu kemudian melahirkan sesuatu. Misalnya setelah kepergian istri tercinta muncul lagu ya, Seruling di Lembah Sunyi. Betul ya, Jansen kan? Jadi ada konteksnya. Nah sesudah pertemuan ini tiba-tiba
muncul mimpi ini. Oke. Yang bisa, nah dengan demikian pertanyaan kita tetap ya. Jadi mulai terbawa nih Pak SBY, jangan-jangan pada sebuah gendang yang sedang diajak, ya, saya nggak mau sebutkan dimainkan lah, diajakkan. Gendang kan dimainkan, Bang. Iya, tapi kan nggak bisa bunyi sendiri, dimainkan. Kan harus berdua. Gendangnya, kalau pertemuan tuh berdua gendangnya, ya kan? Nggak orang lain gendang terus yang lain ikut. Ya, itu kan kalau kita pakai metaforanya gendang. Ya, kalau itu tikar atau ini kan tempat duduk, digelar. Nggak, gendang lah boleh. Karena sama-sama mau bertemu, dua-duanya main gendang bersama. Jadi kan? artinya tidak bertepuk sebelah tangan. Oke, nah sesudah itu Pak SBY ikut masuk di kereta itu. Kalau saya pertanyaannya tetap, itu presiden yang beliin tiket itu siapa? Nanti itu kan udah dibilang yang muda-muda. nanti kita jawab. Kita minta. Nanti kalau Pak SBY yang muda. Biasanya yang tua banyak bermimpi. Oke, kita lanjutkan nanti. Ini menarik yang disampaikan Bung Deddy adalah, ini adalah komunikasi politik tertentu yang sedang Pak SBY mainkan. Nah, sebagai pakar komunikasi apa yang sedang dimainkan oleh Pak SBY? Usai jeda kita lanjutkan. Dua sisi sesaat lagi.